Saya bukan berani menyombongkan diri Pak ya, khususnya Ya. kawan-kawan kita yang pendatang, saya bisa pegang 90% Pak. Bintet kalau di tangan Bapak akan mengenyampingkan tambang. Sementara ini Ngopi Batok, ngobrol penuh inspirasi bersama tokoh. Belum keren kalau Anda belum ngopi di sini. Jika Anda sudah ngopi di sini, semoga menginspirasi banyak orang. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ngopi Batok kedatangan seorang tokoh. Tokoh yang tidak asing lagi bagi masyarakat Desa Bintet, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Desa Bintet 2000 berapa ini Pak? 2009, 2015. Ya, beliau pernah menjabat Kepala Desa Bintet 1 periode sebelum periode yang sekarang. Pak Aswandi, betul Pak ya? Pak Aswandi. Tapi hari ini datang ke Ngopi Batok sebagai calon Kepala Desa Bintet tahun 2021. Beliau sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bintet sebagai calon Kepala Desa Bintet dengan nomor 4. Nomor 4. Apa kabar Pak Aswandi? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sibuk apa sekarang Pak Aswandi? Ke biasa lah Pak, kegiatan rutin, kadang-kadang di bidang pertanian sedikit-sedikit. Pertanian sedikit ya. Tapi ya tetap aktif di kampung ya? Ya siap, masih. Masih ya. Baik. Pak Aswandi, kok setelah menghilang 1 periode tiba-tiba muncul kembali ini ke kancah pemerintahan desa? Ada apa gerangan sebetulnya? Begini Pak, saya kepengen melanjutkan apa yang periode pertama saya perbuat. Periode pertamanya telah diperbuat. Jadi mudah-mudahan kalau Tuhan menghendaki bisa ikut yang kedua ini, bisa masuk. Saya ingin melanjutkan dan lebih meningkatkan lagi apa yang sudah saya lakukan pada periode yang pertama. Berarti dianggap yang periode pertama belum tuntas Pak ya? Sepertinya belum Pak. Belum ya? Ya. Kondisi sekarang menurut Bapak di saat periode Bapak dengan periode sekarang berbeda nggak? Sepertinya berbeda. Lebih baik atau lebih buruk? Ya kalau kayaknya walaupun lebih baik, nggak terlalu signifikan. Tidak terlalu Ya. signifikan dengan periode 6 tahun ya? Iya betul. Misalnya ya saya juga kan menampunglah aspirasi masyarakat tentang kinerja. 6 tahun ini sekarang? Iya, saya juga tidak mengatakan beliau jelek, Iya. tetapi ada hal-hal tertentu yang mesti kita tingkatkan lagi. Mesti ditingkatkan Ya, lagi. namanya manusia kan menurut saya kan nggak ada yang sempurna Pak ya. Iya. Ya mudah-mudahan kan ke depan seandainya pun beliau terpilih misalnya. Iya. Ya mudah-mudahan beliau juga akan lebih meningkatkan lagi kinerjanya. Meningkatkan lagi. Ya. Tapi dengan peta sekarang Pak, ini kan udah menjelang Ya. hari H ini kan 1 bulan lagi lah. Yakin menang nggak Pak? Setiap kandidat merasa yakin Pak. Tetapi Merasa yakin ya. Nggak, yang menyebabkan faktor keyakinannya kenapa ini? Saya begini. Periode sebelumnya ini mohon maaf Iya. sebesarnya Pak ya. Di tempat kita juga mungkin kalau kita melakukan sensus untuk khusus di desa, Iya. ya mungkin ada ya 20-30% itu kaum pendatang, dalam tanda petik pendatang. Iya. Ya, sebetulnya kan bukan pendatang juga, ini kan orang Indonesia juga. Kan? Iya. Nah, sepertinya kurang diperhatikan. Oke. Nah, bukan saya ngejek, tapi Iya. itu keluhan mereka Pak. Baik. Di lapangannya saya kurang memahami secara detail juga. Tapi Berarti salah satu aspirasi yang Bapak tampung adalah orang-orang yang merantau ke Bangka betul Pak. dan menetap di Desa Bintet. Betul. Nah, Oh, seperti itu. Baik,
kondisi saat ini sudah persiapan kan? Sudah belusukan, Pak? Seputaran lingkungan saya udah. Udah. Bapak di lingkungan mana? Di dusun mana? Di Lepang RT 3. Lepang ya. Kondisi Lepang saat ini gimana? Yakin 100% ke Bapak? Kalau Lepang itu sendiri, saya dari beberapa pemilihan-pemilihan yang lalu, Lepang ini orangnya pluralisme juga, jadi mereka nggak punya suara mayoritas. Rata semua? Ya, jadi setiap calon ada suara. Iya. Ya, nggak ada misalnya salah satu calon itu punya suara mayoritas. Nggak ada ya? Hampir merata. Berarti Lepang juga bukan basis Bapak? Kayaknya kalau secara basis keseluruhan bukan, Pak. Bukan. Basis saya hampir menyeluruh. Rata juga? Ya, terutama kalau periode yang kemarin basis saya justru di etnis. Di etnis? Ya, di samping memang pergaulan saya sering sama etnis. Ya. Ya, mungkin mereka dengan adanya pergaulan itu kan merasa senang gitu kira-kira. Baik, berarti Bapak bisa menampung aspirasi mereka juga berarti kan? Alhamdulillah iya, Pak. Kalau target Pak, kira-kira mau dapat berapa suara ini untuk bisa duduk? Iya. Mau kayak gini, dari DPT 1.700 itu kalau tingkat partisipasinya sekitar 1.000 suara. Iya. Rasa-rasanya kalau 400-an bisa. 400-an suara duduk. Ya. 400-an suara duduk ya, dengan 5 kandidat. 5 kandidat. Pak Aswandi kan sudah melewati proses seleksi ya. Iya. Kemarin peserta awal berapa sih? Peserta awal 7. Yang ikut seleksi 7 ya, 2 gugur ya. 2 gugur. Di saat seleksi kan bukan hal baru lah bagi Bapak. Bapak baru 6 tahun yang lalu lah meninggalkan pemerintahan desa. Kondisi saat ini pemerintahan desa itu apakah masih orang-orang Bapak era dulu atau memang udah berganti, Pak? Sebagian kalau perangkat desa yang di kantor, ya, ada 2 penambahan. Ada 2 penambahan. Ya. Yang lainnya orang lama juga. Orang-orang lama. Orang lama. Jadi bukan orang baru juga ya? Sebetulnya bukan juga. Bukan juga. Bukan, karena seluruh perangkat desa yang berada di kantor itu kenal semua saya. Pasti kenal semua ya. Bahkan ada. Berarti nggak sulit lah kalau seandainya duduk untuk melanjutkan, itu nggak sulit ya? Ya enggak, Pak. Positif enggak sulit ya. Karena ada kayaknya 2 Pak sekarang yang baru, 1 staf, 1 di kaur umum. Nah, itu juga masih deket lah kira-kira kan. Jadi boleh dibilang tetangga, boleh dibilang kita anggap sebagai generasi muda yang bagus seperti itu ya. Pak, Bapak kan mantan kepala desa, tahulah potensi Bintet yang sesungguhnya. Walaupun mungkin 4 tahun belakangan mulai muncul usaha baru yaitu tambak udang. Kalau menurut Bapak, seandainya Bapak duduk melanjutkan pemerintahan desa Bintet ini cocoknya jadi desa apa sebetulnya, Pak? Saya begini, Pak. Memang salah satu di misi dan visi saya mengatakan begini. Salah satunya visinya adalah meningkatkan. Coba visinya apa ini? Meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat desa Bintet. Ya. Terus misinya adalah bekerja sama dengan seluruh pengusaha. Seluruh pengusaha, Pak, tanpa terkecuali yang berada di desa Bintet. Terus mengoptimalkan sektor pertanian, dan saya cuma punya 3, Pak. Dan terakhir adalah tambang kita ini kita bikin jadi sumber perekonomian. Misalnya kita untuk peternakan ikan. Ya, setelah saya mengadakan dalam tanda petik penelitian kayaknya sangat mendukung sekali, Pak, karena banyak tambang kita yang sampai sekarang tidak tergarap. Begitu mudah-mudahan didukung dengan dana desa yang boleh dibilang sekarang ini memadai. Ya, memadai, Pak. Saya alhamdulillah menganggap ini memadai. Kayaknya apa yang saya cita-citakan tersebut
Bisa bisa dilaksanakan. dilaksanakan. Baik Pak, terkait dengan dana desa yang memadai tadi, di era Bapak sudah mencicipi dana desa belum? Betul, udah. Udah pernah ya? Udah pernah. Tapi kecil waktu 2015 ya? Kecil waktu itu. Awal-awal kan? Awal setelah adanya undang-undang desa. Ya, tapi dengan angka yang untuk sekarang udah hitung M-nya kami belum Pak. Waktu itu sekitar 300-an baru. 300-an ya. Per tahunnya sekitar 300. Baik. Pak, tadi kan di misi yang pertama adalah bekerja sama dengan para pengusaha. Sebetulnya ini bekerja sama untuk membuka peluang usaha buat pemerintah desa atau lebih kepada CSR pengusaha? Kayaknya bisa kedua-duanya, Pak. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Kalau memang ada peluang-peluangan yang bisa kita garap harus mempergunakan pengusaha, sangat senang sekali. Pertama, yang kedua juga seperti Bapak ngomong tadi bahwa program CSR sebetulnya kalau menurut saya itu bagus juga. Seenggak-enggaknya masyarakat bisa menikmati juga. Begitu. Ya, dari apa yang ada usahanya di desa kami itu seenggak-enggaknya masyarakat juga ikut menikmati walaupun dalam jumlah yang terbatas. Baik. Selanjutnya kan misi yang kedua tadi masalah pertanian, Pak. Ini sebetulnya pertanian apa? Fokusnya kepada pertanian apa? Kalau pertanian begini, khususnya di lingkungan saya sekarang ada beberapa masyarakat yang dalam tanda petik saya ngomong tadi pendatang yang punya potensi keilmuan pertaniannya bagus. Iya, pertanian apa itu? Mereka palawijanya bagus, Pak. Oh. Kemarin sayur mayur ya. Iya, sayur mayur. Kemarin juga udah sangat healthy kultura ya. Luar biasa sekali kalau penanaman semangka. Oh, semangka. Terus penanaman cabai. Iya. Ya, itu udah boleh dibilang udah ukuran besar. Dari mana mereka ini, Pak? Aslinya dari pendatang dari Jawa. Jawa ya, memang mereka mahir mengolah tanah ya. Memang seperti itu. Nah terus kan saya berpikir juga kalau ada gurunya pendatang dari Jawa, ini kan ilmunya kan kita manfaatkan. Ya jangan bisa berguru lah ya, minta ilmunya. Jadi masyarakat kita yang aslinya di situ mudah-mudahan bisa mengadopsi ilmu mereka. Bisa juga walaupun nggak seperti mereka ya mendekati keilmuan mereka gitu. Baik. Lebih pada ke pertanian, hortikultura paling ya. Terkait dengan tambang timah. Ini untuk perikanan ya fokusnya ya. Sepertinya perikanan karena lagi-lagi saya mengambil contoh. Saya pribadi sendiri punya kolam kecil-kecilan di belakang rumah. Ini kolam tanah tambak. Kolam tanah. Tambak. Enggak. Oh, enggak. Karena kebetulan saya senang juga pelihara ikan. Jadi saya bikin kolam dengan ukuran 3x4. Saya dengan kedalaman teknis perikanannya saya ikuti dengan kedalaman 70 cm kedalaman airnya dan seterusnya saya masukkan bibit ikan nila. Sekarang alhamdulillah Pak. Coba kalau misalnya masyarakatnya juga bisa mengadopsi hal demikian. Apalagi didukung, mohon izin tadi saya ngomong, didukung dana desa yang memadai. Apalagi misalnya kita menggandeng Pemda, Bapak kita yang di atas yang lebih support lagi tentang hal demikian. Saya pikir ini potensi yang bagus. Tapi apakah yakin masyarakat kita mau, Pak? Kan masyarakat sekarang euforianya lagi pertambangan kembali giat karena harga timah naik. Betul. Nah itu gimana kira-kira? Jadi begini, timah ini kan sifatnya kan nggak selamanya. Makanya edukasi untuk masyarakat agar berangsur-angsur mengalihkan mata pencaharian itu jadi PR kita bersama. Makanya saya ada beberapa masyarakat yang senangnya seperti itu. Saya mau edukasi dulu, memberi contoh dulu. Begini loh kalau kita pelihara ikan, kita kan bisa menggandeng misalnya dari pihak dinas pertanian tentang PPL dan segala macamnya. Begitu Pak ya. Kalau saya kayaknya untuk pertanian, untuk perikanan itu optimis Pak. Optimis ya. Tapi di visi misi Bapak tidak meletakkan terkait dengan masyarakat nelayan pesaren itu Pak. Itu gimana kalau menurut Bapak? Itu kan bagian penting juga dari Desa Bintet. Betul. Cuman begini, kalau masyarakat pesaren walaupun tidak di misi visi,
itu kan tetap bagian dari kita dan mereka sepertinya sudah menguasai. Misalnya nelayan di Pesaren itu kan kayaknya tanpa kita ajari pun mereka tetap sudah bisa beraktivitas. Cuma kan tetap nggak bisa kita tinggalkan juga. Bisa kita membentuk misalnya apa-apa infrastruktur yang masyarakat Pesaren kurang, tetap kita bantu. Seperti itu Pak. Kira-kira. Baik. Terkait dengan Pesaren tadi Pak, saya kan melihat bahwa Pesaren untuk pengelolaan hasil nelayannya sepertinya campur tangan pemerintah desa khususnya itu masih sangat minim. Betul. Menurut Bapak kedepannya mau seperti apa itu? Nah begini Pak, salah satu caranya kita bisa menggerakkan ataupun menghidupkan kembali, mengoptimalkan lagi masalah BUMDes. Ya, itu juga salah satu kenapa saya bikin visi misi tentang pertanian dan perikanan khususnya air tawar. Karena ini bisa hasil dari pertanian dan perikanan ini bisa nanti bekerja sama dengan usaha, salah satu bidang usahanya BUMDes. Tapi sekarang BUMDes Desa Bintet kan ada juga Pak. Betul. Bagaimana pandangan Bapak selaku masyarakat ini terkait BUMDes Desa Bintet yang sekarang? BUMDes Desa Bintet kayaknya kalau saya lihat itu ya seperti hidup segan mati tak mau. Hidup segan mati tak mau. Menurut Bapak sebabnya apa? Sebabnya salah satunya pengelolaan manajemennya kurang bagus. Manajemennya. Kemudian kedua, apalagi di yang mereka sebut sebagai miniman, itu lokasi penempatan itu nggak strategis Pak. Minimarketnya. Minimarket karena berada di tengah-tengah jauh dari penduduk. Jadi secara ekonomi belanjanya masyarakat masih mikir-mikir. Terlalu jauh ya? Terlalu jauh. Enggak, dia bukan terlalu jauh, memang di pinggir jalan raya. Cuma sepertinya nggak strategis. Jadi kalaupun masyarakat mau belanja masih mikir-mikir. Itu mikir-mikirnya bisa banyak Pak. Jarak. Bisa jarak. Bisa harga. Kalau harga mungkin oke Pak. Bisa komoditas yang dijual. Item barang yang dijual tidak lengkap juga. Nggak lengkap, sehingga kan ya namanya masyarakat kan yang berdagang dimanapun kan kalau yang mau enaknya kan yang lengkap. Betul. Jadi belinya nggak kemana-mana. Jadi manajemennya kayak saya kayaknya kurang pas kurang pas. Kalau seandainya Bapak menjadi kepala desa, BUMDes ini mau dirombak atau gimana bagusnya? Sepertinya dirombak. Kalau kita misalnya bidang usahanya yang kurang pas bidang atau pengelolanya yang kurang pas. Bisa jadi kedua-duanya. Bidang usahanya kurang pas. Pengelolaannya kurang pas juga. Jadi ini mesti kita adanya perombakan total. Berarti. Dalam artian bahwa ini kan juga ini kan adalah program pemerintah. Betul. Dan kita juga harus menjalankan apa yang diperlukan pemerintah. Cuman jalannya kedua-duanya ini mesti kita laksanakan keduanya. Manajemennya kurang bagus. Bidang usahanya agak kurang pas. Begitu. Seperti kan misalnya kan begini Pak. Salah satu bidang usahanya adalah pencetakan batako. Saya pikir kalau pencetakan batu di BUMDes ini kurang maju juga Pak. Kenapa? Masalahnya begini, di tempat kami khususnya pihak-pihak pengusaha dan swasta banyak juga yang bergerak di bidang percetakan batako. Kan harusnya mampu bersaing dong. Makanya tadi kalau di pengusaha mereka kan semuanya dilengkapi ya. Kalau di BUMDes mereka tuh hanya menyediakan batako. Jadi secara persaingan ekonominya kalau soal batako menurut saya kalah kita. Kalah. Jadi menurut Bapak, kalau seandainya Bapak menjadi kepala desa, bidang usaha yang paling cocok untuk BUMDes Desa Bintet ini apa? Saya lebih cenderung di bidang pertanian Pak, terus terang aja di bidang pertanian tetap. Karena begini, BUMDes ini punya kendaraan operasional. Setiap BUMDes kan punya operasional apa ya? Roda 4. Banyak sekarang masyarakat yang mempunyai lahan perkebunan ubi
Iya, Ubika Sesa ya. Ubika Sesa. Yang sekarang justru banyak kendaraan-kendaraan dari luar wilayah desa Bindet yang beroperasi tentang hal tersebut. Kenapa kita punya mobil BUMDes kok nggak bisa? Begitu. Seharusnya bisa. Seharusnya bisa. Baik, tadi Bapak menyatakan bahwa bidang usahanya adalah pertanian. Fokusnya usaha apa? Yang pertama adalah transportasi hasil pertanian. Ya, betul. Seperti jadi ada kaitannya antara seperti saya bicarakan tadi bahwa kalau kita mengembangkan palawija masyarakat, ya, mungkin dia dengan didanai oleh dana desa, ya, ataukah bentuknya pinjaman atau bagaimana nanti kita atur. Hasilnya bisa diangkut oleh BUMDes. Apakah BUMDes hanya sebatas mengangkut, bukan membeli? Kalau itu bisa jadi kita mengangkut, bisa jadi kita beli, Pak. Begitu, jadi ya? Masyarakat juga, petani-petani itu juga ada yang punya mitra juga di luar. Ya. Lah makanya seandainya seperti saya bicarakan tadi, seandainya dana desa ini bisa kita sisihkan berapa persen, 5% atau berapa persen untuk sebagai simpan pinjam petani, ya, dan sifatnya mungkin bisa dikembalikan ataupun bergulir dari hasilnya bisa dikelola oleh BUMDes. Nah, baik. Kayaknya kalau itu peluangnya bagus, Pak. Saya udah. Tapi apakah hanya sebagai pertanian? Kan Bintet sekarang lebih heboh-hebohnya terhadap tambak udang. Nggak mau bermain ke arah sana BUMDesnya? Sebetulnya kalau mainnya mau-mau saja. Cuman kalau tambak udang ini udah skala besar, kayaknya. Tapi kan mungkin di sektor lainnya meninjang dari tambak udang, atau kan rugi juga kalau kita dibiarkan tidak ada sama sekali usaha desa yang berdampingan atau ambil bagian dari tambak udang. Bisa jadi. Makanya kan seperti saya ngomong dari pembicaraan awal kita bahwa saya mau bekerja sama dengan seluruh pengusaha. Termasuk tambak udang. Tapi pertanyaannya adalah pemerintah desa mau bekerja sama. Pertanyaannya pengusaha mau nggak kira-kira bekerja sama dengan pemerintah desa? Sepertinya saya dapat sinyal-sinyal juga para pengusaha juga sebetulnya welcome juga tentang pemerintah desa. Welcome. Ya, artinya kalau memang ada yang bisa dikerjakan oleh pemerintah desa, mereka kan siap juga. Toh mereka kan juga nanti kan ngambilnya dari pihak-pihak lain juga. Betul. Kenapa nggak dari desa kita? Iya. Ya. Maksud berarti tambak udang tidak luput juga dari perhatian Pak Kades, ya. Betul. Ya. Baik. Pak Aswandi. Ya. Kan ini waktu nggak panjang lagi. Bapak udah belusukan. Ya. Ini ada tim nggak? Saya kalau secara resminya enggak, Pak. Enggak, tapi kan karena alhamdulillah saya Tapi apa sanggup nih kerja sendiri nih, Pak? Enggak, begini. Kalau tim secara resmi dibentuk enggak, Pak. Tapi karena alhamdulillah saya banyak teman-teman dan koneksi. Iya. Kadang-kadang mereka justru mengajukan diri sebagai tim. Oh, ya. Relawan berarti, Pak, ya? Seperti relawan. Seperti itu. Ada berarti, Pak? Ada. Ini terpetakan dengan baik, terprogram dengan baik. Alhamdulillah iya. Alhamdulillah iya. Berarti kalaupun seandainya besok Pilkades siap? Siap. Karena tiba-tiba dimajukan ini Pilkades. Karena mohon izin juga, Pak. Ya. Saya bukan berani menyombongkan diri, Pak, ya. Khususnya kawan-kawan kita yang pedagang, saya bisa pegang 90%, Pak. Begitu ya. Ya. Itu persentasenya berapa? Persentasenya dari jumlah DPT? Lah iya, sekitar kurang lebih kalau dari jumlah DPT mungkin 15%-an ada. 15%-an ya. Tapi itu kan saya baru bilang satu, Pak. Itu namanya pemetaan politik, Pak, ya. Iya. Saya belum lagi berbicara tentang keluarga besar. Betul. Nah, Bapak lahir besar di Bintet. Iya, Pak. Lahir besar di Bintet. Sangat keluarga. Kalau urusan keluarga besar ya boleh bilang untuk di Bintet sangat besar. Sangat besar, ya. Pak, ya. Begitu. Baik, Pak. Seandainya ini tadi kan dimajukan. Kalau seandainya diundur ini Pilkadesnya, udah dapat belum isu-isunya bahwa akan dimundur? Sampai hari ini saya belum. Belum ya. Kalau seandainya diundur ini,
Gimana, siap nggak? Kita harus siap dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah, Pak. Kalau Harus saya pribadi ya? siap. Siap ya. Mau maju juga siap, mau mundur siap. Karena bagaimana juga pemerintah desa itu adalah bagian dari pemerintah kita semua. Pemerintah, ya. ya. Berarti harus Jadi siap. siap. Semua kondisi harus siap, Misalnya ya. Pak Jaman bilang besok mundur, ya saya mundur. Mundur. Tim siap juga berarti ya. Siap. Ikut Karena juga ya. ya makanya saya bilang tadi tim saya bukan tim secara memang direkrut secara khusus, enggak. Tapi relawan ya. Ya seperti relawan betul. Baik, Pak Aswandi, Bapak sudah punya pengalaman, incumbent juga maju, ya enggak? Kalau menurut Bapak, di antara 4 orang itu yang betul-betul saingan Bapak, rival berat Bapak, itu petahana atau incumbent atau bukan? Yang bukan. Bukan ya? Yang bukan. Wah, berarti petahana nggak terlalu dihitung ya? Enggak. Ini luar biasa. Berarti Ya. pemetaannya matang ini Pak ya? Ya. Pemetaannya matang ya. Hmm. Potensi yang tadi dibicarakan adalah eks tambang. Tapi apakah Pak Aswandi tidak melirik potensi tambang, Pak? Potensi tambang ini sebetulnya begini, Pak. Tambang ini kan kalau diurus potensi tambang gini, tambang ini Maksudnya begini, tambang secara luas Pak ya, bukan hanya tambang timah. Karena setahu saya di Bintet juga ada tambang kaulin. Nah, maksudnya tambang secara keseluruhan, apakah ini nggak dilirik? untuk sekarang kayaknya kecil Pak, kemungkinan. Karena begini, khususnya potensi kaulin itu sangat terbatas. Terbatas ya. Kalau potensi kaulin itu sudah sangat terbatas. Tapi kan banyak juga masyarakat desa Bintet kerja di pabrik kaulin ya. Karena khususnya di desa Bintet ada satu CP yang beroperasi. Iya. Ya. Maka ya adalah Pak. Ada ya. Kalau secara banyak dan luas juga enggak. Enggak, tapi ada. Ada juga. Jadi ini nggak dilirik, baik tambang kaulin maupun tambang timah. Sementara belum terpikirkan. Belum ya. Belum. Berarti bisa dikatakan bahwa Bintet kalau di tangan Bapak akan mengenyampingkan tambang. Sementara ya. Sementara iya. Baik, ada hal lain nggak yang mau disampaikan terkait persiapan Pilkades ataupun apa? Kira-kira panitia gimana? Aman? Kalau panitia karena gini Pak, semua panitia itu kan saya kenal semua. Jadi koordinasi antara saya selaku calon kepala Tapi desa. kan Bapak udah jadi mantan Pak. Sekarang mereka punya pimpinan yang sekarang. Iya betul. Karena saya kenal semua kawan akrab, jadi koordinasi saya dengan mereka lancar, aman Ya, terkendali. aman gitu. terkendali ya. Gitu. Berarti Jadi kira-kira panitia akan tetap pada jalurnya lah ya. Ya betul Pak. Panitia untuk sekarang saya anggap netral Pak. Netral, Bagus, ya. Nggak ada masalah sama panitia. Bagus. Seandainya pertanyaannya adalah seandainya Bapak terpilih, aparatur sekarang yang dulunya juga ada tim Bapak ini akan dipertahankan atau dirombak juga seperti BUMDes tadi? Ya. Sebagian dirombak. Kenapa? Kan tim Bapak juga dulunya. Betul. Tetapi kalau kinerjanya kurang memungkinkan, Dirombak. dirombak. Jadi menurut Bapak sekarang sebagian juga kurang maksimal. Kurang. Misalnya ada begini. Ada perangkat desa yang dalam tanda petik itu sudah karatan. Nah, Karatan sisi usia ataupun kemampuan kerjanya. Bisa. Kalau usianya sudah belum masuk usia pensiun, belum bisa dikatakan karatan juga. betul. Tapi masa kerjanya udah mencapai lebih dari 20 tahun, menurut saya ini sudah karatan, Pak. Udah karatan. Iya. Walaupun sebetulnya kalau dipoles dia mengkilat lagi lah harusnya. Bisa Enggak. jadi, tapi juga ini ada masukan-masukan dari masyarakat yang ingin Iya. agar yang dalam tanda petik Iya. ada oknum ini agar nanti di reshuffle lah atau Reshuffle, diganti ya. Jadi saya berpikir di konsorsium itu saya pikir ya ada benernya juga. Ada Mungkin benernya mereka juga. pengen punya pemimpin baru, punya pengayom yang baru. Iya. Ya sehingga
aspirasi mereka kita tampung juga. Baik. Tapi ya nggak seluruhnya juga Pak. Yang kita lihat juga mungkin ada sebagian kecil lah seperti itu yang mesti kita benahi kembali lah. Baik. Selanjutnya terkait dengan mitra kerja Bapak nantinya, BPD. Nah, Kira-kira kan ini BPD kan banyak baru ini. Gimana? Bisa berkomunikasi dengan baik juga dengan BPD? karena anggota BPD-nya tuh boleh dibilang saya kenal semua. Kalau ke depan saya Ketua BPD-nya mengundurkan diri dan mencalonkan ya. Iya, Tinggal anggota ya. Anggota. Nah, Jadi ini saya gimana? kenal semua, kayak kerjasama bagus. Tapi yang jelas begini Pak, kedepannya saya mau betul-betul BPD ini berada pada fungsinya. Iya. Dan Bapak kan sudah punya pengalaman 6 tahun, tahulah bagaimana BPD biasa bekerja, ya. Apalagi sekarang dana besar. Nah, makanya ada sebagian desa agak kesulitan ini bergandengan tangan dengan BPD sehingga akhirnya jadi ribet. Pengesahan APBD ribet, ya enggak? Anggaran perubahan ribet. Betul. Nah, kira-kira dengan BPD yang sekarang, Bapak bisa kerjasama nggak kira-kira ini? Saya pikir sangat bisa. Sangat bisa. Bahkan akan saya ajak BPD itu untuk bekerja sama lebih bagus lagi. Begitu ya? Ya, Kan karena masalahnya kalau kedekatan emosionalnya belum ada atau bahkan mungkin selama ini ternyata bermusuhan secara pribadi, kan ribet juga, Pak. Alhamdulillah saya nggak punya musuh soal BPD. Makanya saya enak tadi Pak. Ya, makanya saya akan berusaha ya agar BPD ini betul-betul menjalankan fungsinya. Misalnya kan begini Pak. Dari penyusunan RAPBDes, ya saya nggak ngomong siapa-siapa nih Pak. Seharusnya kan BPD itu dilibatkan juga dalam perencanaan. Iya. Tapi Supaya, kan di saat musrenbang kan BPD yang memimpin, Pak. Iya, tapi kan seperti saya lihat yang kemarin-kemarin musrenbangnya juga ya dalam tanda petik juga musrenbang hanya musrenbangnya. Seremonial. Ya, hanya seremonial. Jadi nggak optimal. Jadi yang menentukan APBDes itu adalah pemerintah desa. Iya. Sehingga menurut saya nih Pak ya, banyak juga APBD itu yang kurang efektif. Ya, misalnya pembangunan infrastruktur yang kemaslahatan dan tingkat untuk masyarakatnya kurang. Baik. Gitu, kira-kira seperti itu. Baik Pak Aswandi, kita udah panjang lebar ini cerita. Bapak yakin menang, tim sudah siap, lain sebagainya, visi misi juga udah oke. Kalau seandainya takdir mengatakan Bapak tidak terpilih, siap? Siap. Saya siap maju juga, saya siap kalah. Siap menang, siap kalah. Siap. Saya sangat-sangat siap sekali Pak. Karena kan logika saya begini. Dari 5 calon kan 4-nya pasti nggak terpilih. Iya, pasti gagal kan? Pasti gagal. Yang menang cuma 1 Yang kan? menang cuma 1. Bisa jadi 4-nya juga termasuk saya. 4-nya termasuk Bapak. Karena kemenangan itu adalah di tangan rakyat. Jadi kalau ditanya siap nggak Pak? Siap. Seandainya kalah. Iya, seandainya kalah. Apakah masih tetap melanjutkan apa yang Bapak cita-citakan tadi melalui jalur lain atau stop? Saya bisa jadi. Saya lihat begini Pak. Saya lihat siapa yang menang. Bisa bersinergi atau tidak? Nah, kalau pemenangnya bisa bersinergi atau bisa diajak kerjasama, saya lanjutkan. Karena kan program saya sampaikan ini tidak terlepas juga dari campur tangan pemerintah desa. Betul. Jadi, kalau pemerintah desanya tidak respon terhadap demikian, saya mau ngomong apa? Baik. Tapi kalau pemimpin yang terpilih nanti orang yang bagus yang mau mendengar saran-saran dari orang-orang, saya sangat bersyukur sekali dan saya juga akan siap membantu. Siap membantu ya. Pada inti. Baik. Terima kasih ini Pak Aswandi. Kesempatan terakhir sebelum kita selesai dalam ngobrol penuh inspirasi bersama tokoh ini, kami persilakan Pak Aswandi mengkampanyekan dirinya agar masyarakat datang ke TPS pada tanggal 13 nanti dan memilih Bapak. Ya silakan Pak, berkampanye ria, berkampanye dengan baik, ya silakan. Selaku orang muslim, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada kawan-kawan yang tidak seiman dan seakidah, kalau malam pun saya mengucapkan selamat malam, kalaupun siang saya mengucapkan selamat siang.
pada tanggal 13 November nanti, Oktober nanti, marilah kita sama-sama mempergunakan hak kita selaku warga negara untuk memilih pemimpin. Dalam hal ini adalah pemimpin desa. Jadi saya selaku salah satu peserta Jalan Pilkades dengan nomor urut 4 atas nama Aswandi mengharapkan segala dukungan doa restu dari saudara semua. Mudah-mudahan kalau saya terpilih kita bisa bekerja sama dalam segala bidang untuk memajukan desa yang kita cintai bersama ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan ucapkan ini dapat kita tindak lanjuti ataupun dapat kita perbuat ke depannya, yang jelas untuk kita bersama untuk lebih baik lagi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini slow, santai, tapi tajam. Memang beda. Kalau yang sudah berpengalaman ini beda. Kalau yang sudah lagi berpengalaman Bapak. Saya mesti belajar banyak sama Bapak itu, Pak. Baik, Pak Aswandi, sudah sampai kita pada penghujung waktu. Ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya di studio Ngopi Batok. Kami dari Ngopi Batok hanya bisa membantu doa. Ya. Mudah-mudahan dalam persiapan ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan pada akhirnya pada hari H nanti diberikan kesuksesan dan menang dalam Pilkades Desa Bintet ini. Amin. Seandainya Pak Aswandi menang dan terpilih menjadi Kepala Desa Bintet, kami akan mengundang kembali ke studio Ngopi Batok. Siap. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Paling tidak kami pengen tahu, masyarakat pengen tahu apa program kerja Bapak untuk 100 hari pertama. Oke. Siap Pak ya? Siap. Baik. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Aswandi. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari ini bisa menginspirasi banyak orang, terkhusus masyarakat Desa Bintet. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.